Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Zulfan Firdausi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang actuating dan juga controlling. Apa sih yang dimaksud dengan actuating? Actuating di sini biasa disebut dengan pengarahan. Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Lalu yang kedua ada tujuan actuating. Ini ada 3 tujuan. Yang pertama, membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dengan ikhlas dan bersemangat untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan motivasi dan gairah kerja karyawan sehingga mereka bekerja dengan efektif dan efisien. Lalu yang ketiga adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pemimpin dan bawahan agar kegiatan usaha berjalan dengan lancar. Lalu ada fungsi actuating. Yang pertama, menggerakkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai rencana dan struktur organisasi. Yang kedua adalah membimbing bawahan agar memahami perannya dalam mencapai tujuan. Lalu yang ketiga adalah memotivasi karyawan supaya bekerja lebih giat, ikhlas dan bergairah. Bergairah di sini maksudnya bersemangat. Lalu yang keempat adalah menciptakan komunikasi yang efektif antara pemimpin dan bawahan. Lalu ada macam actuating. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pengawasan langsung. Yang kelima ada pendelegasian. Kepemimpinan itu adalah manajer atau pemimpin mengarahkan dan membimbing bawahan agar mereka melakukan tugas sesuai dengan tujuannya, dengan organisasinya. Lalu motivasi itu adalah usaha untuk mendorong semangat kerja karyawan agar mereka mau bekerja dengan giat dan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada komunikasi. Ini adalah penyampaian informasi secara efektif antara manajer dan anggota tim untuk memastikan semua memahami tugasnya. Lalu yang keempat tadi ada pengawasan langsung. Ini adalah pemantauan langsung terhadap kinerja bawahan untuk memastikan pekerjaannya berjalan sesuai rencana. Ini harus diawasi dengan secara langsung. Yang kelima ada pendelegasian, yaitu pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada bawahan agar mereka merasa dipercaya dan termotivasi. Lalu ada pengertian controlling. Ini adalah bagian terakhir dari proses manajemen, yaitu adalah pengendalian. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak. Kita lihat, kita kendalikan apakah dia sudah berjalan sesuai rencana atau belum. Lalu tujuan controlling ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah menentukan standar prestasi, yang kedua mengukur prestasi yang sudah dicapai selama ini, yang ketiga membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, yang keempat melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Jadi kita lihat nih apakah dia karyawan ini sudah sesuai dengan standarnya atau belum. Jika ada yang menyimpang bisa kita benarkan, bisa kita perbaiki, lalu kita tetapkan yang benar. Lalu ada jenis controlling. Ini ada 3, yaitu pengendalian pendahuluan, yang kedua pengendalian saat proses, yang ketiga pengendalian sesudah proses. Jadi pengendalian pendahuluan itu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah kesalahan. Lalu yang kedua adalah pengendalian saat proses. Ini adalah pengendalian yang dilakukan selama proses kerja sedang berlangsung. Yang ketiga pengendalian sesudah, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Untuk apa? Untuk menilai hasilnya. Apakah sudah baik atau belum, apakah menurun atau malah meningkat, bisa kita lihat di pengendalian sesudah. Nah, ini adalah dokumentasi saya. Nih, saya membaca buku manajemen dasar pengertian dan masalah, lalu yang kedua ada pengantar manajemen.
Nah, ini yang terakhir adalah terima kasih. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.